Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Fulianti, saya dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Baiklah, saya Desti Fulianti akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester 7 ini dengan judul Etika Bisnis Islam. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan di slide selanjutnya. Langsung saja, slide dari yang pertama yaitu mengenai tentang etika bisnis Islam, di mana etika bisnis Islam ini merupakan secara etimologi, yaitu yang pertama tentang definisi etika yang terlebih dahulu, di mana etika adalah yang berasal dari kata ethos, yaitu yang berasal dari negara Yunani yang dimana mempunyai pengertian itu pertama sebagai analisis dari suatu aturan-aturan moral terhadap apa yang kita harus lakukan dan melakukan sesuatu yang kita tanggungkan, memberikan tanggung jawab terhadap sesuatu organisasi agar terjalinnya dengan baik dalam dalam melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, yang dimana juga berasal dari salah satu kata wajib, tanggung jawab, dan suatu watak, yang dimana etika adalah watak yang harus dipenuhi dalam suatu perilaku kita terhadap orang lain yang lebih dewasa maupun sesama maupun teman kita. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan etika kita kepada orang lain, baik orang yang dewasa yang derajatnya lebih tinggi dari kita maupun sesama maupun orang kecil. Jadi sesuaikan porsinya di mana. Nah, yang ketiga yaitu aktualisasi. Aktualisasi ini merupakan dari kehidupan yang baik dalam suatu masyarakat dan secara moral dan beretika dengan baik dalam suatu masyarakat. Kita harus beretika baik kepada setiap melakukan sesuatu di luar rumah, tentunya di luar rumah, di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena etika itu merupakan cermin dari tingkah laku setiap orang yang ingin melakukan sesuatu. Adapun etika menurut para ahli, yang dimana yang pertama itu menurut Muhammad Amin atau Ahmad Yamin yang disebutkan itu memberikan batasan-batasan yang bahwa etika itu merupakan dari akhlak adalah ilmu yang melakukan suatu menjelaskan yang artinya melakukan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk kepada setiap orang. Kita berakhlak baik ataupun buruk itu dilihat dari sisi orang lain yang melihat kita. Dan juga menurut K. Bertens, tentunya dalam etika ini ialah etika merumuskan pengertian dari etika yang kepada seseorang agar terjalinnya dengan baik. Nah, ketiga itu pengertian juga pertama etika digunakan dalam pengertian yang seperti nilai-nilai, norma-norma, adab yang digunakan dalam suatu pengertian kita kepada orang lain, yang dimana menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik lagi dan tidak terobsesi dengan yang tidak diinginkan. Nilai-nilai dan juga moral dan kode etika dengan baik. Kode etik, berarti kode etik itu harus kita mematuhi dari kode etik ini, kalau tidak akan bisa melanggar peraturan-peraturan tersebut. Adapun menurut Rafiq Issa, di mana etika adalah didefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang dilakukan dalam suatu organisasi yang bersifat normatif, karena ia berperan penting dalam suatu apa yang harus dilakukan dalam suatu tindakan yang ingin dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok.
Nah, selanjutnya di sini itu definisi bisnis. Nah, definisi bisnis ini adalah merupakan yang digunakan yang diterjemahkan dalam Al-Quran yang biasanya digunakan al-tijarah. Al-tijarah ini adalah tadayatum dan isyatarah, dimana tetapi yang seringkali digunakan yaitu al-hijarah. Al-hijarah ini adalah dalam suatu bahasa Arab itu seperti tajarahah, dimana mewujudkan dalam suatu hal-hal yang bermakna. Jadi pengertian dari bisnis menurut Al-Quran, pandangan Al-Quran itu dari tijarah, yaitu merupakan pada hakikatnya tidak semata-mata karena bersifat yang material, dan sekaligus imma material, dimana bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat suatu dan lebih bersifat imah material dan juga kualitasnya lebih baik. Nah, selanjutnya di sini yaitu etika bisnis Islam. Nah, dimana setelah mengetahui makna dan pengertian dari etika, kata bisnis adalah dan juga Islami, maka dapat digabungkan dalam satu makna. Ketiganya adalah bahwa etika bisnis Islam ini merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan mengetahui hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan juga salah satu merupakan untuk mengontrol dari suatu etika kita berbisnis dengan secara syariah ataupun secara Islami. Nah, dimana juga selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar dan berkenaan dengan produk, pelayanan, dan juga dari suatu perusahaan dengan pihak yang bersangkutan agar dengan berpartisipasi moral kebijaksanaan organisasi ini konsep umumnya dan standar untuk berperilaku baik dan juga bermoral kepada organisasi tersebut. Juga konsep ini merupakan konsep dari berperilaku standar karena pemenuhan tanggung jawabnya terhadap apa yang dilakukannya dalam suatu organisasi, biar etika kita terhadap organisasi ini berjalan dengan baik dan dapat diterima dengan masyarakat ataupun audiens yang mendengarkannya. Dan selanjutnya sini itu nilai-nilai dari etika bisnis. Etika bisnis dalam secara Islami, di mana nilai-nilai dari suatu prinsip-prinsip bisnis Islam ini, etika bisnis Islam merupakan etika yang mengedepankan dari suatu nilai-nilai secara Al-Quran ataupun secara Islami, di mana oleh karena itu juga beberapa nilai dasar dalam suatu etika bisnis Islam ini dan yang disampaikan dan inti ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam itu sendiri adalah antara lainnya seperti kita melakukan kesatuan dan juga keseimbangan dan juga dari suatu kehendakan bebasannya dan tanggung jawab respon yang baik terhadap apa yang kita lakukan, dan tanggung jawabnya juga harus besar dan harus bisa melakukan sesuai dengan porsi kemampuan kita di mana, dan juga melakukan suatu kebenaran dan juga kejujuran yang baik dalam suatu organisasi berbisnis di suatu perusahaan tersebut. Dari nilai-nilai dasar dan etika bisnis Islam ini ada pun menurut para ahlinya seperti menurut Al-Ghazali yang terhadap beberapa dalam kebijakannya, di mana dalam kebijakan ini jika seseorang yang membutuhkan sesuatu maka orang lain harus memberikannya dengan mengembalikan sesuatu keuntungan sesedikit mungkin agar apa yang kita lakukan sesuatu harus bermakna dan juga bisa dimengerti oleh setiap orangnya. Nah, yang kedua itu jika seseorang memberikan sesuatu
memberikan sesuatu dari orang miskin akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya. Nah, yang ketiga itu dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman seseorang harus bertindak baik dan juga secara bijaksana dengan memberikan waktu yang lebih banyak kepada pinjaman untuk membayar hutang yang dibutuhkannya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.